Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Firmansyah dari kamar 2D Wali Kamar Akhirama. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UAS Turats. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wa thiyabu alaihi. Pasal menjelaskan tentang pemilihan ilmu, guru, teman, dan juga berpakaian dalam mencari ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyaktaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amrihi. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk memilih segala ilmu yang baik baginya. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Dan ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam hal urusan agama dalam masa kini, tsumma yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam masa mendatang. Di sini ilmu-ilmu yang filhal atau ilmu-ilmu yang masa sekarang itu sangat didahulukan atau dibutuhkan dalam rangka fi amri dinihi, dalam hal urusan agama, karena yang namanya urusan agama kita juga harus mengetahui akan isinya, maka kita harus menuntut ilmu agama tersebut. Maka dari itu ilmu agama harus didahulukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti wa yuqaddamu ilmu tauhid. Nah, contohnya seperti ilmu tauhid itu harus didahulukan karena yang namanya kita sebagai hamba yang menjadi makhluk ciptaan Allah harus mengetahui ilmu tauhid terlebih dahulu sebagai bentuk kehambaan itu kepada Allah. Selanjutnya wa yu'arifullahu ta'ala bidalil, dan mengetahui Allah itu dengan menggunakan dalil. Fa innal iman muqallid, karena sesungguhnya yang namanya iman itu muqallid. Yang namanya muqallid itu mengikut kita, mungkin sebagai orang Islam yang Islam turunan itu imannya muqallid atau imannya itu sudah mengikut pada leluhur-leluhur kita, seperti kita kepada ibu atau bapak kita yang semuanya itu Islam. Bukan yang tadinya non-Islam kemudian masuk Islam. Yang namanya muqallid itu mengikut kepada yang sudah duluan. Wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Walaupun kita muqallid itu dikatakan sah, akan tetapi kita masih dihukumi dosa apabila meninggalkan istidlal atau mencari dalil untuk ilmu tauhid atau ilmu-ilmu yang lain. Wa yakhtarul atik dunal muhdisat. Ilmu yang atik atau ilmu kuno, ilmu-ilmu yang sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi itu didahulukan atau yang harus dipahami dan juga harus diketahui. Dunal muhdisat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Kenapa? Karena memang pada zaman dahulu semua ilmu itu yang bersangkutan dengan agama, pada ilmu sehari-hari itu sudah termasuk. Jadi memang sudah dibutuhkan, memang sangat dibutuhkan. Untuk ilmu-ilmu yang baru itu kurang atau kurang lengkap daripada ilmu-ilmu yang sudah mendahului. Qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdisat. Ulama mengatakan tetaplah kalian berada pada ilmu yang atik, ilmu kuno, ilmu yang sudah berada pada zaman Kanjeng Nabi. Wa iyyakum wal muhdisat, dan jauhilah kalian pada ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadali alladhi dhahara ba'da kiradil akabir minal ulama. Contohnya seperti yang namanya berargumen atau debat. Memang pada zaman dahulu juga ada yang namanya perbedaan pendapat atau pertentangan. Akan tetapi itu semua dikuatkan dengan mempunyai dasar dan pendapatnya masing-masing. Mereka tidak omong kosong, mempunyai pendapat, mempunyai landasan, mempunyai dasar yang jelas. Ilmu debat itu keluar sesudah atau muncul sesudah ba'da inqiradi akabiri mina ulama, setelah ulama-ulama wafat. Sebagian besar ulama wafat. Fa innahu yabda'u yab'adu at-talib an fiqh. Ilmu debat itu sesungguhnya menjauhkan pelajar dari ilmu fikih. Wa yudai'ul umra.
dan menyia-nyiakan umur, ayurisul wisyah, menimbulkan keresahan, wal adawah, dan juga permusuhan. Karena dalam yang namanya debat itu isinya berargumen, perbedaan pendapat, pertentangan. Ini kalau tidak didasari dengan hukum itu akan menjadi pemecah atau alasan yang membubarkan persatuan kita. Dan hal-hal tersebut itu wahwa min asratis sa'ah, tanda-tanda dari kiamat, dan juga wartifa'il ilmi wal fikih, dan hilangnya ilmu fikih. Hadza waroda fi hadis, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis. Wa amma ikhtiyarul ustad, adapun dalam hal memilih guru, fayam bagi ayyaktaru al-alam, maka hendaknya untuk memilih ustad yang lebih alim, wal awro, dan yang lebih waro, wal asan, yang lebih sepuh, kamaktar Abu Hanifah hinaid Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakur, seperti memilihnya Abu Hanifah kepada Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya setelah dia berta'amul dan juga bertafakur. Waqala Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah berkata, wajadtuhu syaikhun fakurun haliman saburon, saya sudah menemukan seseorang yang berilmu, berwibawa, halus, dan juga penyabar. Waqala, dan kemudian beliau berkata, sabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabattu waqala sami'tu hakiman fanabattu. Kemudian beliau berkata, saya menetap belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman hingga saat ini. Ini menunjukkan kalau Abu Hanifah itu istiqomah belajar kepada satu guru yang memang sudah memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.